Halo sahabat Gang semua, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat pagi. Salam pembinaan. Salam pembinaan. Kita berjumpa lagi di sini di channel yang paling keren, channel Oke, sahabat Garuda Anak Nusantara. Jangan lupa di share, like, dan di subscribe. Jangan lupa pula protokol kesehatan harus tetap kita jaga ya. Walaupun di mana kita berada, tetap harus kita jaga protokol kesehatan. Kita berjumpa lagi di sini di tempat yang sama seperti kemarin, di Warung Kebon di wilayah Condet, Jakarta Timur. Tempat yang asik buat nongkrong, tempat yang enak buat berdiskusi, juga berkumpul bersama kawan-kawan. Dan perjumpaan kita serasa kurang lengkap kalau belum ditemani oleh Bang Ainul Rida selaku praktisi sepak bola ya. Yang saat ini masih di Barito Putra, Bang ya. Juga founder sebagai Garuda Anak Nusantara. Gimana Bang? Ya. Sehat? Semakin hari makin sehat terus ya? Ya, mantap. Gini Bang, kemarin kita udah bicara tentang sepak bola Piala Eropa ya. Nah sekarang kita coba flashback lagi nih tentang sepak bola anak di negeri ini Bang. Terutama sekolah sepak bola, pembinaan tentang usia dini. Nah kalau menurut Abang sendiri, usia dini di Indonesia ini pembinaannya seperti apa sih Bang? Ya, kalau boleh dijadikan satu kata, ramai tapi gersang. Maksudnya Bang? Ya, pembinaan muda usia dini kita ramai, tapi gersang. Gersangnya di mana? Ya, bisa Abang? kita lihat hasil kemarin. Dan hasil ranking sepak bola kita makin lama makin turun, ya kan? Ya, ininya kalau menurut saya itu gersang. Jadi artinya kalau saya lihat ini agak paradoks ya. Paradoksnya kenapa? Karena ketika animo masyarakat, antusiasme masyarakat, orang tua sudah mau memberikan ruang kepada anaknya untuk bermain bola. Tapi sementara dari hasil kenapa makin turun gitu. Ya kita mungkin di zaman-zaman kita kecil gimana kita curi-curi waktu kemudian beli sepatu bola. Banyak pemain-pemain nasional, coba lihat tanya dari sejarah-sejarah dia yang udah mantan-mantan itu beli sepatu bola sembunyi-sembunyi, kemudian sudah dibeli terus dititip rumah teman supaya karena orang tuanya ini. Jadi banyak hal keterbatasan untuk berlatih dan berprestasi di waktu zaman mereka berlatih waktu muda. Waktu dulu ya. Berbeda dengan kondisi sekarang. Kondisi sekarang malah diantar sama orang tuanya, SSB berjibun, dukungan segala macam, dukungan luar biasa. Tapi kenapa hasilnya seperti itu? Berarti ada yang salah. Saya mengatakan bahwa itu tadi ramai tapi gersang. Nah kalau menurut Abang sendiri, pola yang salahnya itu di mana ya? Bisa nggak satu atau dua Abang kasih ini? Ya itu tadi yang ya kita hanya memberikan seperti naruh kita tidak pernah menanam tapi kita hanya menebar. Sehingga yang tumbuh itu ya seperti apa adanya. Jadi gunanya hanya untuk keramaian aja gitu. Tapi kan padahal kalau kita kita lihat sekolah sepak bola sekarang itu kan afiliasinya pasti sekolah sepak bola di Eropa. Sudah diadaptasi lah katakanlah ke Indonesia ini, tapi kenapa masih hasilnya? Tapi tidak juga. Enggak juga. Kalau saya lihat malah kita salah mengkopi yang dari Eropa. Salahnya kita hanya mengkopi hal yang di luar. Tapi intinya tidak kita jalankan. Intinya itu seperti apa? Jadi gini, dari tahun 2011 berarti udah 10 tahun. 10 tahun ya. Saya itu sampai sekarang pun masih bekerja sama dengan Real Madrid Foundation tentang bagaimana mengelola anak usia dini, usia muda. Dan selama kurun waktu 10 tahun ini sebenarnya saya sudah melihat apa sih sebenarnya kelemahan kita itu, di mana kekurangan kita itu, dan apa kesalahan kita itu. Nah sementara kita itu tidak menerapkan itu. Kita selalu dinindak-bobokkan ketika taruhlah ada kejuaraan anak-anak usia 12 yang diinisiasi oleh 2002 sampai sekarang harusnya kita sudah menghasilkan. Iya dong, karena udah puluhan tahun. Terus hasilnya apa sampai sekarang? Nggak ada kan? Nggak ada. Karena kesalahan kita di situ. Kesalahan kita adalah kita memaksa anak-anak dari usia segitu untuk haus prestasi. Seharusnya ditinggalkan dulu.
bagaimana mereka bermain happy dan menanamkan nilai-nilai sepak bola di usia itu. Di situ kelebihan anak-anak di Eropa dibanding di sini. Saya beberapa kali diskusi dengan saya pernah diskusi dengan salah seorang pelatih yang beberapa kali mewakili tim Indonesia ke kejuaraan itu di level dunianya. Apa perbedaan anak-anak kita dengan anak-anak luar negeri? Anak-anak luar negeri itu pergi happy ke sana. Sementara pemain kita seperti merasa ikut Piala Dunia gitu kan. Jadi udah masih usia dini tapi udah dikasih beban harus juara, harus menang gitu. Apa yang satu saya catat waktu diskusi dengan dia? Pemain-pemain bukan pemain, saya belum bisa menyebutkan itu pemain. Anak-anak yang luar negeri, yang dari Eropa ini segala macam, datang ke sana, mereka membaur, bikin berkenalan dengan peserta yang lain. Sementara anak-anak kita menyatu dengan tim aja, berpikiran untuk main nanti gimana nanti main. Anak-anak lain nggak, cair semuanya. Jadi belum ada dikasih beban apa-apa. Iya, gitu. Sehingga mereka itu fresh, fun semuanya, dan itu membuat karakter mereka bermain untuk menyatu. Gitu. Kalau kita nggak, udah dicekokin, sehingga apa? Di tahun 2010 pertama kali saya ikut TOT Real Madrid itu, kata kunci pertama yang dikatakan oleh si instruktur itu adalah yang menjadi kegagalan dari pembinaan usia muda itu adalah persoalan kebosanan dari anak. Karena dari awal itu udah dibebani dengan target yang muluk. Jadi tinggi. Kalau orang kalau atlet dewasa, apapun atletnya, yang mematikan karirnya adalah cedera lutut. Ya kan? Ya, betul. Kalau udah cedera lutut, itu udah wassalam. Walaupun sekarang ada namanya operasi ACL ini segala macam, tidak 100% akan mengembalikan pemain itu sedia kala. Tapi kalau untuk anak-anak, yang membahayakan mereka itu adalah kebosanan. Dan itu yang terjadi. Kebosanan itu ada dua, kebosanan secara psikis dan kebosanan secara fisik. Otot itu bosan, dan secara naluri mereka untuk bermain itu bosan. Sudah bosan ya. Anak-anak kan biasa seperti itu. Sering kita lihat, padahal secara anatomi fisik dia punya potensi sebenarnya. Tapi ketika dipaksa itu, dia bosan. Nah ketika dia bosan, kita kehilangan bibit pemain masa depan. Padahal seharusnya masih bisa kita bina lagi, bisa menjadi sebagai tapi kalau udah bosan itu anak-anak nggak bisa. Ya, apapun disuruh anak bosan, udah. Jadi itu yang kata kunci pertama yang disampaikan oleh instruktur adalah menjaga kebosanan anak. Bagaimana caranya? Ya bikin dia fun sehingga dia sampai usia dia harus berprestasi itu dia tetap ingin bermain bola terus. Tapi yang jadi pertanyaan kenapa, Bang? Udah tahu itu salah ya. Tapi kenapa masih dijalankan terus pola-pola seperti itu? Karena kultur kita kultur instan. Pingin besok anak itu jadi Ronaldo. Saya sering bilang, jangan bapak ibu berharap besok anak itu akan jadi Ronaldo. Besok itu anak jadi Messi, nggak bisa. Atau memang selain peran dari sekolah sepak bola pembinaan sekolah dini itu, peran orang tua juga pengaruh. Karena semuanya kan anak orang tua sekarang ya, kita nggak bicara inilah. Banyak juga orang tua yang pengen ngeliat anaknya itu kelihatan hebat gitu. Apakah orang tua juga berpengaruh dalam? Sangat berpengaruh. Malah ada anekdot bahwa sepak bola usia muda, usia dini kita itu milik orang tua. Milik orang tua. Malah pelatih dikalahkan oleh orang tua. Kebanyakan pelatih dikalahkan oleh orang tua. Jadi banyak hal yang harus kita benahi dari tataran dasar itu. Tataran dasar. Sehingga ada anak yang setiap hari itu disuruh latihan terus. Kan itu sebenarnya belum waktunya gitu kan. Otot itu juga butuh ini karena ototnya kan lagi berkembang. Kecuali kalau ototnya udah maksimal ditempa nggak apa-apa. Kalau saya sering menganalogikan seperti ini. Kalau kita mau bikin perabot dari kayu jati, kita harus tunggu jati itu umurnya cukup. Apa jadinya kalau kita baru nanam jati setahun 2 tahun terus kita tempa jadi perabot? Nggak jadi kayu bakar cuman kan. Betul. Nah itu pula yang terjadi di pembinaan usia dini kita, usia muda kita. Kita tidak menunggu jati itu tumbuh sesuai umurnya sehingga sudah bisa layak untuk dijadikan perabot, sehingga perabot itu bisa tahan lama, ini kan segala macam. Itu yang terjadi. Jadi misalnya gini, taruhlah jati itu baru bisa ditempa itu di atas umur 8 tahun atau 10 tahun baru bisa dibikin perabot gitu kan. Nah kita enggak, anak kecil udah dijadikan. Padahal kalau dipikir juga banyak pengamat asing juga dari luar negeri sana selalu menilai bahwa anak-anak Indonesia selalu memiliki bakat ya.
Tapi ya itu tadi seperti yang Abang cerita, begitu mereka sudah masanya harus tuai, tapi ternyata malah kalau saya tidak terlalu percaya dengan itu karena ya dari diskusi dan pergaulan dengan teman-teman di tim departemen tekniknya Real Madrid itu seperti itu. Jangan percaya dengan hal itu semuanya bisnis. Bisnis. Gitu. Nah artinya itu yang harus kita benahi dan kita harus memulainya itu dari mana ya harus kita pikirkan gitu. Nah itu yang mesti dipikirkan kita bersama Bang, terutama pemerintah Bang. Peran serta pemerintah sendiri dalam pembinaan anak usia dini gimana Bang? Ya kalau menurutku gimana ya ngomong soal pemerintah? Ya persoal kompetensi aja. Kompetensi bahwa gini loh yang seharusnya. Ini tidak dilakukan pemerintah. Malah ya gimana ya? Malah makin menjauhkan dari hal yang harusnya gitu kan. Menjauhkannya seperti apa Bang? Ya itu tadi anak-anak sudah harus pohon jati itu belum layak untuk dijadikan perabot atau apa yang harus kita inginkan dari industri kayu udah dijadikan ya. Nah kalau menurut Abang usia-usia yang paling pas gitu lah, paling tepat untuk anak-anak itu berkembang usia berapa? Jadi gini. Kalau menurut saya, kunci golden age dari pembinaan itu adalah umur 9-12 tahun. 9-12 tahun. Karena apa? Ini lagi waktu training pertama saya tahun 2011 waktu itu 2012 awal 2012 dengan filosofinya Madrid bahwa itu adalah proses pematangan otak dari manusia. Dari umur-umur segitu. Makanya anak-anak segitu yang harus difokuskan tentang otak dia, bagaimana bermain bola secara berpikir, bagaimana teknikalnya orang tenis harusnya tahu itu gitu. Jangan anak-anak usia segitu disuruh latihan fisik ya nggak mungkin. Kenapa? Fisiknya belum berkembang, ototnya belum maksimal. Harusnya otak. Kecerdasan dulu ya. Karena seorang pemain bola tuh harus bisa berpikir dalam sepersekian detik harus apa yang dia perbuat. Gitu jadi pertumbuhan otak bisa dicek di ilmu anatomi manusia. Perkembangan otak itu terakhir itu tumbuhnya pada saat usia 12 tahun. Usia 12 tahun. Jadi 12 tahun ke bawah itu bagaimana kita merangsang anak-anak itu bisa berpikiran cepat, mengambil keputusan cepat dan berpikiran bermain kolektif. Nah, kuncinya itu di situ, di 9-12 tahun. Ada kata kunci berikutnya yang selalu saya omongkan di beberapa tempat. Apa yang terjadi hasil sepak bola hari ini itu adalah buah dari program dan apa yang kita lakukan 10-15 tahun yang lalu. Ya kan? Nah, apa yang terjadi 10-15 tahun yang akan datang itu tergantung apa yang kita lakukan hari ini. Ya kan? Nah, artinya kalau 10 atau 15 tahun yang lalu pas dengan usia 9-12 tahun dimulainya kan? Supaya golden age 23 tahun itu dapat di kita. Kalau salah kita di usia segitu, makin lama makin hancur. Nggak akan ada perkembangan yang signifikan ya berarti ya. Berarti memang harus bagaimana dari awalnya dulu kita harus ini ya. Nah, gimana nih Bang? Apakah perlu diadakan kompetisi di anak-anak usia dini seperti ini? Ya sebenarnya kita kompetisi itu boleh saja. Tapi yang jadi problem itu adalah memaksa anak-anak itu harus juara. Memaksa anak-anak itu yang di luar kemampuan yang seharusnya tidak ditekan untuk ini. Sering keinginan para pembina atau orang tua itu adalah gairah untuk ya kita harus mencarikan anak-anak itu mental juara. Ya bukan di situ mental juaranya. Belum saatnya. Juara itu kan adalah harusnya hasil, bukan tujuan. Juara itu adalah output dari hasil yang selama ini dilakukan dari bawah. Nah kalau tujuannya cuma juara-juara, ya akhirnya segala cara jadinya kan. Nanti juara itu kan muncul ketika program pola pembinaan itu benar dari bawah ini. Seperti itu ya? Iya. Jadi apa yang kita tuai sekarang nih, kalau kita ngelihat pertandingan timnas kemarin itu apakah pola pembinaan yang sebelumnya? Jadi saya gambarin seperti ini. Kita selalu memberikan anak-anak itu juara-juara dari kecil dan anak-anak yang sering juara itu yang kita tampilkan sekarang. Tahu-tahu ada orang di atas lebih itu, akhirnya kan frustasi. Nah itu tadi kembali ke pembicara kita sebelumnya adalah faktor kejenuhan anak-anak itu di situ gitu kan.
kebosanan anak-anak itu di situ. Tapi kan kalau kita lihat nih, kita sering lihat di mana-mana ada berita ada apa, tim anak-anak kita ini selalu kalau di luar negeri itu selalu jadi juara, Bang. Ya itu tadi, orang lain belum fokusnya ke sana, kita udah fokusnya ke situ. Yang saya gambarkan tadi, yang kejuaraan yang dunia itu, ya kita anak-anak kita untuk bertanding berikutnya yang dipikirkan, tapi anak-anak lain kan enggak, untuk fun, gitu, kebersamaan, sehingga mereka itu saling percaya, saling ketemu orang ini segala macam. Itu yang mereka lakukan, sementara kita paksa untuk ini. Akhirnya apa? Kita mencari juara. Juara itu harusnya di usia yang seharusnya kita dapatkan. Jangan di usia muda kita udah juara. Tapi kira-kira ada nggak nih, Bang, terobosan atau dobrakan baru nih yang bikin pola yang seperti Abang uraikan tadi itu bisa jalan nih? Saya sudah 10 tahun untuk mencoba merubah itu, dan memang kultur kita susah. Mungkin dengan sudah level kita sudah sangat jauh ke bawah ini, muncul pemikiran atau muncul kesadaran untuk bagaimana kita memperbaiki sepak bola kita ke depan. Kita nggak bisa lagi seperti ini. Makin cara seperti ini dipakai itu makin jurang makin dalam. Ini seperti kita terjebak di pasir isap. Kita bergerak seperti ini juga makin tersedot ya ke dalam. Iya. Nah, itu yang terjadi. Jadi kita harus sadari bahwa membina anak-anak itu punya trik khusus dan punya cara khusus. Tidak bisa disamakan kita mengelola orang dewasa dijadikan untuk anak-anak. Saya sering bilang seperti ini. Kita itu bukan pembinaan usia muda yang ada, bukan pembinaan usia dini yang ada, pembinaan usia dini ada. Yang ada itu adalah para pembina klub, para pengurus klub itu mengelola klub dengan anggotanya anak-anak. Jadi kan beda nuansa berpikiran klub dengan nuansa berpikiran pembinaan itu beda. Nggak bisa disamakan. Nah, itu yang terjadi selama ini. Tapi kalau kita keluar sedikit nih, Bang, nih keluar negeri, katakanlah masih di Asia Tenggara sendiri ya. Kalau pembinaan sepak bola di Asia Tenggara kayak macam Vietnam, Thailand, itu apakah masih menerapkan pola yang sama dengan mereka dulu, atau mereka sudah menerapkan pola seperti sepak bola modern lah, pembinaan modern? Ya, menurut saya kita berkaca jangan ke Vietnam, tanggung. Kita berkaca yang lebih jauh di atas itu. Itu yang harus kita benahi. Gitu. Kita selalu melihat itu di kulit-kulit luar, tapi tidak pernah melihat di dalam. Contoh gini, kembali ke Madrid ya, karena saya intens dengan Madrid. Madrid itu mereka punya akademi, tapi anak itu nggak pernah diasramakan. Nah, kita kan nggak, anak-anak umur 13-14 sudah diasramakan. Ya kan? Yang terjadi di mereka adalah mereka memang punya mes, tapi ketika bertanding di akhir minggu, hari Jumat itu mereka baru masuk mes. Tapi setelah itu mereka pulang ke orang tua, karena orang di sana di Eropa itu menganggap bahwa pendidikan terbaik itu adalah di keluarga. Pendidikan terbaik itu di keluarga. Nah, yang harus dididik itu adalah orang tuanya. Bagaimana menjaga makannya, karena orang tuanya pasti akan didengar. Sementara ini kan di kita kan nggak, kadang-kadang anak-anak kecil itu akhirnya apa? Beda ya. Menitipkan anak untuk bermain bola dengan menitipkan anak di pesantren itu beda. Jangan disamakan. Ya selalu pesantren kenapa bisa gitu? Saya selalu challenge dengan pemikiran seperti itu. Itu beda. Kalau persoalan pesantren kan persoalan ya itu di luar itulah. Tapi kalau bola beda. Bagaimana kita bisa mempercayakan anak kita untuk hidup dijaga oleh orang yang tidak kita kenal. Betul. Ya kan? Betul. Itu yang akhirnya merusak mental anak-anak. Dan kita mungkin sadar dan kita tahu bahwa anak-anak usia kritis itu adalah anak-anak usia 13, 14, 15. Yang kita waktu muda itu adalah masa puber, ya kan? Masa pancaroba, masa mencari jati diri. Betul, kita taruh anak-anak di tempat yang kita nggak tahu bagaimana pola pendidikan dia, gitu kan. Memang kan banyak juga anekdot bilang, bukan anekdot sih sebetulnya. Ya jendela dunia itu dari orang tua kan. Makanya memang kalau memang apa yang sudah Abang terangkan tadi memang harusnya kita harus makanya di program Madrid itu adalah yang harus dilakukan komunikasi intens itu adalah antara pengelola sekolah dengan orang tua. Dibikin pertemuan sekali 2 bulan, ya kan? Anak bapak, anak ibu seperti ini yang kurang, ini yang kurang.
Di rumah gimana, ada perubahan karakter nggak dengan dia? Yang seperti itu. Juga berarti kalau bisa dibilang jangan cuma anak aja, berarti mindset orang tua pun harus kita rubah juga Bang ya. Karena kan ya seperti kita kembali ke awal, karena mindset anak orang tua sekarang kan kalau anaknya main bola tuh pengennya ngelihat besok jadi Ronaldo, besok jadi Messi kan, ya, seperti itu. Berarti ya mindset seperti itu harus makanya selalu saya di challenge dengan ini. Ya kalau gitu anak-anak terbaik dicampur dengan anak-anak yang apa namanya? Yang nggak bagus main bolanya gimana? Yang diutamakan pada usia segitu bukan skill bolanya dulu, tapi bermain kolektifnya. Jadi kalau di Madrid itu namanya companionship. Bagaimana bermain secara company, secara bergabung, secara kesatuan gitu kan. Nah itu harus ada gitu kan. Nah kita kan nggak ada seperti itu. Program latihan kita. Anak-anak itu dibiarkan skill individunya ya. Padahal ini dapat dari Madrid, skill individu itu bisa lebih diajarkan ketika anak-anak itu umur 14, 15, 16. Di situ ototnya udah maksimal, udah sempurna, terbentuk, baru di situ akan ditempa. Tapi ketika di bawah itu bagaimana bermain respect, bagaimana bermain lebih kebersamaan. Ya. Di situ yang lebih luasnya hanya untuk senang-senang dulu ya. Nanti setelah masanya baru mereka bisa diolah dan nanti akan bisa dituai gitu ya. Tidak hanya senang-senang, tapi adalah bagaimana bermain kolektif. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting, bermain kolektif. Sehingga apa? Timbul rasa respect, kepercayaan diri antara teman dan teman. Antara pemain satu tim itu, sehingga ketika terdesak pun dia percaya bahwa ini teman dia ketika dikasih akan bertanggung jawab dengan bola. Atau teman lagi kesusahan ditekan, kita menolong dia. Itu yang harus diajarkan dari umur kecil gitu kan. Tapi kalau di sekarang udah dewasa ya susah gitu kan. Karena udah berpikiran individualis. Udah terbentuk gitu ya. Begitu. Terbentuk. Nah, berarti kalau menurut apa yang sudah Abang uraikan tadi, ini kalau polanya masih seperti ini kedepannya untuk timnas kita gimana Bang? Ya harus merubah. Jadi artinya kalau kita ingin berbenah 10-15 tahun yang ke depan, kita baru bisa akan lihat hasilnya ketika kita lakukan perubahan hari ini. Perubahan itu adalah mendasar dari kalau saya melihatnya tidak hanya dari soal teknis, bagaimana soal pelatih ini sama macam. Itu udah beres lah dengan teknikal dan FIFA pun fokus kepada itu ya. Yang jadi masalah di kita itu adalah persoalan kelembagaan, bagaimana hubungan antara taruhlah sekarang namanya apa, kayak akademi, SSB atau apalah, dengan orang tua dan dengan pelatih. Ini kan nggak pernah kita perbincangkan dan nggak pernah kita jadikan sebuah diskusi untuk perbaikan ke depan. Padahal ini kuncinya kan. Kuncinya di situ. Kuncinya di sini. Kita tidak bisa hanya fokus untuk membenahi supir aja. Kalau saya selalu mengatakan bahwa pelatih itu adalah supir untuk membawa anak-anak ini berjalan ke, misalnya kalau kita mau ke Surabaya, naik satu kendaraan, supirnya yang anak-anak itu sebagai pemain ke Surabaya, supirnya. Nah, kita harus membenahi mobilnya, kendaraannya apa gitu kan. Nah, ini nggak pernah kita bahas gitu kan. Akhirnya apa? Oke lah, supirnya punya SIM A, SIM B sampai B1, B2. Tapi ketika kendaraannya nggak diganti gitu ya. Hanya bajai ya, kapan sampai di Surabayanya kan. Benar. Gitu. Nah, ini nggak pernah kita bahas gitu kan. Kelembagaan apa gitu kan, seperti apa, SSB ini apa sih? Baru beberapa tahun belakangan ada diakomodir dalam bentuk SSB itu ada lembaga terafiliasi atau apa namanya. Tapi itu kan belum sempurna, belum beres ya. Gitu. Karena masih banyak sekolah-sekolah yang banyak hal yang harus kita benahi, tapi pembenahan itu di dasar. Dari situ baru kita nanti pembenahan itu yang tadi saya bilang, pola hubungan antara sekolah, SSB atau akademi atau segala macam dengan orang tua, dengan pelatih. Segitiga ini bagaimana menangani anak ini dengan benar. Kalau seperti itu posisi pemerintah sendiri di mana, Bang? Nah, pemerintah harusnya itu mensupport apa yang di sini, jangan bikin sendiri juga gitu kan. Kalau ketika pemerintah bikin sendiri dengan versi pemerintah, akhirnya apa? Percuma ya, apa yang udah dibikin di sini nanti jadinya mentah lagi ya. Jadi backbone itu harus di sini dulu. Jangan pemerintah punya pemikiran sendiri sementara masyarakat sepak bola punya cara sendiri gitu. Selama ini apakah ada sinergi antara pemerintah dengan masyarakat bola? Akhirnya kan begini yang terjadi sekarang. Ketika pemerintah bikin program,
ya akhirnya menarik ini kan, menarik ini, akhirnya kan berantakan semua. Iya, gitu. harusnya klub SSB sudah punya program, tapi karena pemerintah punya program. Nah, harusnya diperkuat yang tadi itu, yang penguatan segitiga ini, di situ pemerintah harusnya masuk. Nggak perlu pemerintah bikin kompetisi sendiri, bikin turnamen sendiri. Ngapain gitu kan? Malah jadi ngerusak yang lain ya. Ngerusak yang udah jalan jadi. Nah, ini artinya pemerintah, oke, nih saya masuknya di sini. Ya kan? Bagaimana kelembagaannya ini? Bagaimana hubungan dengan orang tuanya ini? Bagaimana ini kepelatihannya ini? Jadi peran pemerintah sini hanya mensupervisi itu aja ya. Karena pemerintah kan ya kalau regulator udah jadi pemain jadi susah kan jadi. Ya jadi kan? Punya kepentingan jadi di situ Bang ya. Akhirnya seperti itu. Jadi berat banget tuh Bang ini kalau apa yang Abang uraikan tadi dari A sampai Z ini sepertinya permasalahan sepak bola usia dini tempat di Indonesia nih ya itu kayaknya berat. Ya, kita harus dari dasar dulu kita bahas, kita uraikan satu-satu persoalannya itu di mana. Kenapa? Yang kita pikirkan itu hasilnya itu baru dilihat dan bisa dinilai itu 10 tahun yang ke depan. Nah, itu yang selalu menjadi kendala ketika saya membawa program Madrid ini. 10 tahun yang lalu saya ini selalu dibilang hasilnya apa? Ya nggak bisa hasilnya sekarang. Nggak bisa instan 10 tahun yang akan datang. 10 tahun yang akan datang ya lihat di program yang orang yang sudah lakukan 10 tahun sebelumnya. Tapi ada nggak yang program 10 tahun yang lalu yang Abang bina itu sekarang bisa Sekarang di Indonesia terus terang belum ada support sesuai dengan Madrid inginkan. Kalau ingin melihat program Madrid itu benar, lihat yang di program dia gitu. Oh gitu ya. Ya harusnya seperti itu karena di program kita nggak pernah disupport gitu. Ya. Susah kalau gitu Bang ya. Makanya. jadi udah kayak diibaratkan seperti lingkaran setan. Iya, itu tadi kita itu pingin instan. Jadi ketika program ini dibikin tahun depan itu sudah ada 2 Ronaldo, 3 Messi gitu kan. Padahal Ronaldo dan Messi pun jangka waktu mereka bisa seperti itu kan panjang. Dan itu juga hasil dari perkumpulan dari puluhan atau ratusan anak baru muncul satu kan. Iya. Bisa dicarilah secara teoretik satu perkumpulan pelatihan itu hanya menghasilkan 5%. Nah, kalau seandainya kita punya 100 anak, berarti yang akan bisa jadi pemain bola itu cuma 5%. Berarti 5 orang. 5 orang. Berarti nggak cukup satu tim dong? Iya dong. Setengah tim. Nah, kalau kita cuma hanya memfokuskan, udah kita cari 20 anak, itu kita didik terus. Ya kalau 5% dari 20 anak, cuma 1 orang. 1 orang. Itu termasuk kalau kita bicara sekarang kan lagi marak juga soal naturalisasi. Itu juga termasuk pola instan juga, Bang. Iya. Kalau menurut Abang, kalau untuk mendukung yang 5% itu, coba lihat angkatan Evan Dimas 19 U19. Sekarang di timnas yang kemarin berapa orangnya ada? Ya, cuma 1 Evan Dimas. Evan Dimas aja. Sisanya berarti kan 5% dari satu tim. Sisanya yang mana? Ya, itu jadi kalau kita mau bikin satu tim utuh, kita harus membangun sebanyak-banyaknya sehingga akan muncul pemain-pemain itu yang banyak. Ya. Jangan hanya terpaku kepada satu. Berarti kita harus jadi orang yang bersabar ya, Bang. Ya. Intinya harus menjadi orang bersabar karena dengan kesabaran itu nanti pasti akan mencapai hasil yang kita inginkan. Gitu. Ya, mungkin ada lagi, Bang, mau disampaikan? Ya, sebenarnya banyak hal yang bisa kita diskusikan, tapi secara bertahap kita bisa kupas satu persatu. Siap. Bagaimana harusnya SSB itu kelembagaannya seperti apa, jenjangnya seperti apa, dan sebenarnya referensinya ada sebenarnya. Referensinya itu ada. Ya kita aja yang nggak mau sabar dan kita itu nggak mau untuk melakukan yang bagus yang sudah dilakukan orang. Kita pingin udah yang di ujungnya aja kita ambil. Gitu. Kan jadi mau enaknya aja ya. Mau enaknya aja. Oke Bang, kalau gitu Bang, terima kasih buat semua sahabat GAN. Inilah apa yang sedang kita bahas sekarang, polemik, segala permasalahan, ternyata luar biasa. Dan kapan-kapan kita perlu Bang main ke SSB nih Bang. Jadi bisa kita bisa lihat bagaimana seperti apa pola latihan mereka, dan mungkin juga nanti bisa teman-teman sendiri bisa lihat di SSB yang akan kita datangin. Semoga aja apa yang kita bicarakan sekarang ini bisa bermanfaat Bang, bisa didengar lah oleh semua masyarakat, terutama masyarakat sepak bola, pemerintah, dan semuanya orang tua. Dan satu lagi disclaimer-nya adalah, ini adalah pemikiran saya, dan ini adalah pengalaman saya, dan apa diskusi saya dengan kerjasama saya selama 10 tahun ini. Soal kebenaran, ya kita bisa diskusikan betul. Secara luas tentang hal ini. Jadi kita hanya di sini untuk membuka wacana berpikir bahwa ada beberapa hal yang bisa kita benahi dengan
dengan cara pola pandang yang berbeda. Ya, itulah pentingnya diskusi Bang ya. Makanya Bang perlu diadakan diskusi antar semua lini, semua pihak agar apa yang kita cita-citakan membentuk sebuah tim nasional yang bisa mempunyai taring, mempunyai gigi yang tajam-tajam untuk bisa menghajar lawan-lawannya. Jadi intinya bagaimana kita menanam pohon jati sehingga bisa ditebang ketika umurnya cukup. Untuk dibangun perabot. Jadi artinya gimana kita mendidik pembinaan usia dini dan usia muda yang bisa siap pakai untuk timnas untuk sepak bola untuk masa depan ya pokoknya ya. Baik kalau gitu Bang. Terima kasih nih Bang atas uraiannya semua. Baik sahabat GAN semua, inilah pembicaraan kita hari ini. Mungkin lain waktu kita lanjut lagi, dan mohon maaf sebelumnya kalau sering terdengar ada suara-suara musik-musik yang mungkin mengganggu rekan-rekan semua nih, karena memang kita berada di sebuah kafe, di rumah makan di daerah Condet, Jakarta Timur, di Warung Kebon. Jadi kalau ada dengar suara musik, mohon maaf aja, tapi jangan takut. Di sini sudah kafe di sini sudah melakukan protokol kesehatan. Jadi kalau memang ada rekan-rekan yang mau hadir ke sini, silahkan untuk menikmati kuliner khas Betawi. Kalau gitu sampai jumpa lagi nih Bang. Terima kasih atas waktunya, sudah meluangkan waktu di sini. Buat teman-teman juga, sahabat GAN, jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share. Kalau begitu, Bang, gimana tag perpisahan kita? Sahabat GAN gimana nih? Sobat GAN, salam pembinaan. Salam pembinaan. Terima kasih.